بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita mengucap syukur atas nikmat kehidupan yang Allah beri di pagi barokah ini. Kita mengucap syukur tidak hanya sekedar atas nikmat kehidupan, tetapi kesempatan untuk bisa berbuat baik masih kita dapatkan, serta kekuatan untuk beramal di waktu-waktu yang Allah beri tersebut. Rezeki yang besar dalam kehidupan manusia, jamaah sekalian, tanpa kita sadari, bukan sekedar materi duniawi yang mungkin diharapkan oleh banyak manusia, tetapi yang terpenting adalah ketika kita masih diberi kesempatan untuk beramal dan juga kekuatan untuk beramal. Ada yang kesempatan datang kepadanya, tapi kekuatan untuk melakukan dan menjalaninya tidak ada. Maka bersyukur alhamdulillah ketika kesempatan itu datang kepada kita, dan termasuk kita menjadi orang yang dikuatkan untuk beramal di dalamnya. Oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita merenung dan mengingat penyesalan orang-orang yang baik saat sakaratul maut, laula akhartani, ya Allah akhirkan, kalaulah andaikan bisa engkau akhirkan ajalku ini sebentar saja. Atau mungkin bukan hanya dalam akhir surah Al-Munafikun yang sering kita dengar, ketika Allah perintahkan wa anfiku, ya ini bentuk amal contohnya. Belanjakanlah, infaklah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang kepada kalian. Kesempatan ini jamaah sekalian bukan sekali datang kepada kita. Maka Allah mengingatkan sebelum mati itu datang, ya dilakukan dan segerakan. Ayat yang lain juga sama jamaah sekalian, tetapi ini cukup jauh, yaitu menceritakan penyesalan orang yang sudah dicemplungkan dalam panasnya api neraka. Ketidaknyamanan mereka tinggal di dalamnya, contoh Allah abadikan dalam surah Fatir ayat yang ke-37, surah 35-37, ayat 37. Allah berfirman, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak dalam neraka itu. Apa isi teriakan mereka? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari tempat yang tidak nyaman ini. Untuk apa tujuannya? Mereka mengatakan na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Allah supaya kami bisa berbuat kebaikan lagi, menyelisihi dari dahulu apa yang kami pernah lakukan saat hidup. Apakah Allah memberikan jawaban? Diberi jawaban jemaah, tetapi bukan pengabulan. Allah mengatakan awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah panjangkan umur untukmu? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Dan umur itu cukup, sudah cukup untuk membuat engkau harusnya berpikir. Kesempatan itu artinya sudah datang kepada kita. Apalagi Allah mengatakan sudah berulang an-nadhir datang kepadamu. An-nadhir itu kalau dalam tafsir jamaah sekalian punya dua makna. Satu, orang yang memberi peringatan. Kalau konteks ayat 37 ini adalah para nabi dan rasul. Kalau dalam tafsir maka pewaris para nabi atau datangnya para ulama kepada kita, atau siapapun bahkan kerabat kita yang datang memberikan nasihat kepada kita, sering berulang. Dan itu sayangnya Allah kepada kita, udah sering datangnya pengingat kepadamu. An-nadhir yang kedua maknanya adalah ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita, itu juga bisa menjadi an-nadhir, nasihat, pengingat. Kalau yang nempel di tubuh kita ya uban kita, tanggalnya gigi kita, kulit kita yang mulai mengeriput, itu semua adalah an-nadhir. Maka kenapa hikmah Nabi melarang kita untuk mewarnainya dengan hitam pekat, ya. Salah satunya karena dia datang sebagai an-nadhir, pengingat bahwasanya kita telah masuk fase ketiga kehidupan dunia.
Dunia ini kalau menurut versi umur dan kekuatan, Allah sebutkan kita ini ada 3 episode yang kita lewati. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari fase pertama, yaitu fase dha'fun, lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Fase kedua adalah fase kekuatan. Di ayatnya pernah saya sampaikan, surah Ar-Rum. Ini fase kuat itu fase pemuda. Diakhiri dengan umur 40 tahun. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Setelah itu kita masuk fase terakhir. Ya, fase di mana kekuatan itu satu persatu dicabut oleh Allah dan ditambahi syaibah itu uban. Ya, jemaah yang Allah muliakan, deretan ayat tadi yang saya sampaikan, mulai dari akhir Munafikun, surat Fatir ayat 37, ya, ataupun yang tadi dalam surah Ar-Rum, semuanya adalah menjadi pengingat bahwasanya setiap kesempatannya Allah beri, baik itu hidup, kemudian di sana ada kesempatan berbuat baik, kemudian kita termasuk bagian orang yang dikuatkan untuk bisa berbuat baik, maka lisan ini basahilah untuk selalu mengucap alhamdulillah. Jadi rizki besar jamaah, kita bisa beramal soleh. Baik jamaah yang Allah muliakan, pada subuh kali ini tadabbur ayat kita, saya akan menggali kembali tentang 3 jalan yang satu kita meminta kepada Allah agar berada di atasnya, siratal mustaqim. Yang 2 jalan adalah kita berlindung kepada Allah agar tidak termasuk bagian orang ada di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ujung ayat Al-Fatihah ini menarik untuk kita fahami kembali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini tidak menyinggung tentang agama secara detail, tidak menyebut ghairil yahud walan nasara, enggak disebut demikian. Ya Allah, jauhkan kami dari jalannya Yahudi Nasrani, bukan. Karena yang ingin disindir oleh Allah dalam ayat ini adalah praktek cara kita beragama. Artinya apa? Artinya seseorang itu berpotensi masuk kepada cara beragamanya al-Yahud dan masih berpotensi masuk dalam cara beragamanya an-Nasara, meski KTP kita tak berubah agamanya. Ya, jadi bukan masalah agama ya, tapi cara kita beragama. Maka di sini clue-nya sifatnya umum. Al-maghdub, pokoknya orang itu dimurka. Ya, kalau dibuka dalam tafsir, yang dimurka itu siapa? Ada contoh konkretnya. Siapa itu? Al-Yahud wan Nasara. Contoh konkretnya, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka Rasul mengingatkan satu contoh dengan hadis Nabi yang sangat masyhur, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh pasti kita akan mudah mengikuti sanana. Jadi sunnah itu juga dari kata sanad. Jadi at-thariqah, jalan, menempuh jalan yang pernah mereka tapaki. Hadwal quddati bil quddah. Riwayat yang lain shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, setapak demi setapak, bertahap-tahap. Mengikuti jalan mereka secara pelan-pelan, lama-lama ngikut mereka tanpa sadar. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuha. Sampai tatkala mereka masuk ke dalam lubang biawak pun tanpa sadar kita akan mengikutinya. Jamaah yang Allah muliakan, maka minimal 2 momen kita di dalam sholat itu yang sengantuk apapun kita tidak ngantuk. Jadi bukan berarti gerakan yang lain boleh ngantuk, Pak. Kalau kita sudah usahakan maksimal, ya itulah nanti kalau kita membaca salah satu kitab yaitu Bulughul Maram, bab al-hasiyah khusyuk fi sholat. Kalau versi bahasa Indonesianya judulnya motivasi khusyuk dalam sholat. Di situ kenapa hikmah Nabi mengajari kita sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, karena dipastikan sholat fardu kita itu tidak 100% sempurna. Jadi motivasi para sahabat rajin mengamalkan perkara sunnah itu 2 jamaah. 1, sadar punya banyak kesalahan, harapannya sunnah itu bisa menghapus pelan-pelan kesalahan dari as-shaghair, minimal dosa-dosa yang tanpa sengaja yang dia lakukan. Ya, kesadaran itu sehingga semangat
Para sahabat tak mau meninggalkan perkara meski perkara itu sunnah. Yang kedua adalah kesadaran bahwasanya yang kita lakukan dari perkara wajib ini belum sempurna. Maka harapannya perkara sunnah tersebut mampu menyempurnakan dari kekurangan kita dari perkara fardu yang kita kerjakan. Maka ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ya salah satu ketidaksempurnaannya kalau disebut Nabi ya ada orang mendapatkan pahala 1/10, 1/8, 1/6, ya atau mungkin separuh aja dapatnya. Ya, salah satunya karena tadi faktor kekhusyuan atau kehadiran hati. Jadi yang bergerak cuman fisik. Sholat itu tidak sekedar fisik, tapi harus hadir hati. Nah, hadir hati itu mustahil kalau kita ngantuk coba. Makanya kita sudah usahakan, tapi karena mungkin lelah kita, atau mungkin tadi malam habis jaga istri melahirkan, orang tua sakit, atau anak nggak bisa tidur dan sebagainya, macam-macam kewajiban yang juga wajib coba sekali. Maka kita berharap semoga Allah mengampuni ngantuk kita, bukan menyengaja, bukan menyengaja. Tapi dari sekian gerakan tadi, minimal 2 momen yang kita tidak boleh ngantuk. Saat Al-Fatihah dan saat kita berlindung dari 4 keburukan di tasyahud akhir. Diusahakan coba sekalian. Kenapa? Karena Al-Fatihah ada doa penting. Satu, doa hidayah. Ini guide yang kita perlukan setiap detik, setiap saat itu petunjuk dari Allah. Ya, di sana ada doa ihdinas siratal mustaqim. Di sana doa ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan ngantuk di poin itu. Tasyahud akhir, baik yang pakai kan redaksinya ada beberapa ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ada yang adzabil qabri dulu. Ada hadis yang menyebutkan adzabi jahannam. Dua-duanya sahih jamaah. Ya, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah Masihid Dajjal. Itu harus diseriusi mintanya. Jangan ngantuk di poin itu. Ya, jangan ngantuk di poin itu. Nah, kita kembali jamaah. Jadi akhir Al-Fatihah ini Allah ingin menyindir kita itu agar kita itu tidak ikut cara beragama mereka. Maka kalau kita berlindung ya Allah jauhkan kami dari dua jalan ini, itu yang dimaksud apa? Yaitu milah mereka Pak, bukan agama mereka. Lihat redaksi ayat Al-Baqarah 120. Walan tarḍa ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalimatnya tidak berbunyi dinahum. Tidak akan pernah ridha Yahudi dan Nasara kepada kita sampai kita itu ngikut millah, bukan din. Kalau din, jelas-jelas ya kita nggak akan ridha sampai kita pindah KTP, berubah KTP kita status kolom agamanya. Tapi yang dimaksud ayat itu cukup millahnya saja. Millah ini adalah cara beragama jemaah. Berbeda dengan din terkait keyakinannya, tapi ini cara beragamanya. Maka menarik berarti kita harus menyingkap sebenarnya bagaimana sih cara beragamanya al-Yahud an-Nasara sehingga mereka distatuskan oleh Allah mereka dimurka dan statuskan oleh Allah mereka itu tersesat. Nah, itu perlu kita cari supaya kita pun sebagai seorang muslim tidak mau bahkan tidak terjerumus kepada cara mereka beragama padahal kita seorang muslim. Kalau cara beragama kita juga seperti mereka, ya potensi bisa menjadi al-maghdub juga, dimurka oleh Allah pula, dan juga bisa berpotensi masuk ke kelompok ad-dhalin, padahal keduanya kita berlindung. Baik jemaah sekalian, menarik ayat ini diawali dengan permintaan agar kita menapaki jalan orang-orang yang telah. Disebut telah karena kata kerjanya menggunakan fi'lul madhi, an'amta. Ini Pak, siratal ladzina an'amta. Ini cuklak Pak dari Allah. Untuk mengikuti jalan yang lurus itu, yang jelas adalah kepada orang yang telah wafat, bukan orang yang masih hidup. Yang pasti Pak ya, yang pasti lurusnya. Apa sebab? Orang yang masih hidup belum selamat dari fitnah. Masa tugasnya belum berakhir dan kita gak ngerti akhir hidupnya seperti apa. Oleh karena itu dulu pernah saya menerangkan tentang alladzina amanu sama al-mu'minun, alladzina kafaru sama al-kafirun. Al-kafirun fonis, al-mu'minun fonis. Alif lam menunjukkan isim dan dia paten, tidak bisa berubah. Berarti sudah Allah tetapkan keimanannya, sudah Allah tetapkan kekufurannya. Qul ya ayyuhal kafirun, fonis Pak.
Tapi kalau Allah masih mengatakan alladzina kafaru, adapun orang-orang kafir itu, bisa jadi itu masa lampau. Kafaru fi'il madhi, Pak. Bisa jadi sudah berlalu kafirnya. Sekarang bisa jadi sudah beriman. Itu bisa jadi kisah tentang orang musyrik dulu. Sekarang sudah jadi ahlul Madinah, mengikuti Rasulullah hijrah. Sama ketika Allah mengatakan alladzina amanu, ya bisa jadi ini keimanan yang lalu, sekarang belum tentu. Fluktuatif Pak iman itu. Makanya kaitannya dengan nasihat awal tadi, kenapa ketika ada kesempatan amal kita segera sebelum datang kematian, sebelum penyesalan datang dan sebagainya. Rasul ketika merintahkan badiru bil a'malis shalihah, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal saleh. Karena potongan-potongan fitnah di akhir zaman yang mengerikan. Jadi kaitannya dengan fitnah. Fitnah itu bisa membuat keadaan seseorang itu berubah dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Sehingga Nabi mengatakan, asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiron. Didapati saudara kita ini muslim di pagi hari, sorenya kita ketemui kafir. Sangat cepatnya berubah itu karena potongan fitnah yang makanya beramal soleh itu tidak ditunda-tunda. Ya. Jamaah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka yang telah Allah beri? Telah, Pak ya. Kata kunci yang digaris besari, telah Allah beri nikmat. Nah, Allah jelaskan tafsirul ayah bil ayah. Jadi salah satu metode tafsir bil ma'thur adalah penafsiran ayat dengan ayat, atau penafsiran ayat dengan hadis. Nah, di surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rinci siapa sih orang yang telah Allah beri nikmat itu yang kita wajib tiru agar selamat. Wa may yuti'illaha war rasulah. Surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang dia selalu diartikan karena yuti itu menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang berlangsung, akan berlangsung, dan terus-menerus berlangsung. Berarti dia selalu taat. Wa may yuti'illaha war rasulah. Siapa yang dia selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka mereka yang selalu taat itu kelak, dan selalunya itu dijaga gitu, istiqomah. Kelak dia akan dikumpulkan bersama orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. 4 ini saja, Pak. Tidak yang lain. Para nabi. Berarti tugas kita ma'rifatun nabi. Gimana caranya supaya kita selamat? Apa sih yang dilakukan nabi? Apa yang disuruh nabi? Apa yang dicontohkan nabi? Yaitulah jalan selamat. Meski semua orang mengingkarinya, ya, kita dituntut kelak ketika menyelisihi satu orang, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kita pelajari ma'rifatu ma yuhibbuhullah wa ma yuhibbuhur Rasul, wa ma'rifatu ma yubghidhuhullah wa ma yubghidhur Rasul. Ulama mengatakan kalau dari Allah dan Rasulnya itu 2 hal yang kita pahami. 1, pelajari siap apa saja yang menjadikan Allah dan Rasulnya suka, maka harus kita lakukan. Pelajari sebaliknya, apa yang menjadikan Allah dan Rasulnya tidak suka, itulah yang kita tinggalkan. Selesai? Belum. Imam Ibnu Qayyim menambahkan ma'rifatu man yuhibbuhullah wa man yuhibbuhur Rasul, wa ma'rifatu man yubghidhullah wa man yubghidhur Rasul. Kalau tadi ma apa-apa, sekarang man. Kalau ma itu amalnya, perbuatannya, kalau man orangnya. Tadi cari amalan apa ya yang harus saya lakukan, amalan apa ya yang harus saya tinggalkan. Juklaknya siapa? Nabi. Ya, terus itu jalan yang lurus. Ya, juklaknya Nabi. Ya. Nanti hanya dikecualikan terkait amalan-amalan yang khusus bagi Nabi. Nah, itu ada tandanya. Ada tandanya. Ada minimal lebih dari 70 amalan khusus bagi Nabi. Ya, nanti mentang-mentang amalan yang dilakukan Nabi semua kita ikut. Nah, ada Pak. Ciri khasnya adalah tidak diikuti oleh para sahabatnya. Contoh, berlanjut nggak di sahabat Abu Bakar? Ya, kalau berlanjut berarti makanya nanti disebutkan cuklak yang dari Nabi itu praktek konkretnya pasti diaplikasikan oleh para sahabatnya.
Maka ada 3 generasi yang hadir setelahnya yang mendapatkan rekomendasi keselamatan. Ya, Nabi mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi yang kalian harus contoh itu adalah generasi yang mereka hidup bersamaku di zamanku, qarni. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian hadirnya generasi berikutnya berarti sampai tabi'ut tabi'in. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahmakumullah. Jadi tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim mencari tahu apa yang Allah suka, mencari tahu apa yang Allah benci, mencari tahu apa yang Rasulullah suka, apa yang Rasulullah benci. Selesai? Suruh cari tahu siapa orang yang man itu orang yang man yuhibbullah. Siapa yang mencinta Allah, kita cinta pada mereka, ikut mereka. Wa may yubghidhu Rasul, siapa yang enggak suka dengan Allah dan Rasulnya, kita benci. Nah, nantilah kita lihat siapa sih yang masuk al-maghdub sama al-dhali itu harus cari tahu. Wasiddiqin, orang jujur kepada agama. Siapa itu? Sudah meninggal orangnya. Yang mereka itu kalau dalam komitmen dalam beragama sudah diakui, Pak. Para sahabat Nabi. Contoh As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang jujur sama agamanya. Sudah meninggal, ditiru, Pak. Silakan, selamat itu. Wasyuhada, wassolihin. Orang-orang yang sudah jelas mati syahidnya. Ya, kehidupan mereka boleh ditiru, berarti mereka orang-orang yang jujur dengan agamanya, sampai bisa mengorbankan bukan hanya hartanya tapi juga nyawanya. Yang terakhir ini yang paling banyak potensinya, as-solihin. Solihinnya siapa yang dimaksud? Kembali kepada kata kerja bentuk lampau, orang soleh yang sudah meninggal. Jalan yang lurus itu, Pak. Kalau sekarang masih hidup, kita ikuti, kita taati sebatas kebaikan yang kita ketahui. Tapi kemaksuman kepadanya tidak ada. Memaksumkan tidak boleh. Taklid buta tidak boleh. Mengkultuskan tidak boleh. Kenapa? Orang soleh masih hidup belum selamat dari fitnah. Orang masih hidup itu pokoknya kalau nggak dari beliau, Pak, udah nggak saya dengerin. Nah, ini salah, Pak. Kita lah mengkultuskan. Kacamata itu kalau kita pakai, justru bukan jalan selamat yang kita dapat. Kenapa? Manusia semua yang kita ikuti, satu statusnya bukan malaikat. Yang kedua, punya hati yang sifatnya sama, berbolak-balik. Fatwa itu bisa berubah, Pak. Fatwa yang diucapkan oleh manusia tergantung godaan dunia yang datang kepadanya. Godaan dunia datang kepadanya itu bisa membuat fatwa orang hidup itu berubah. Loh, kata Pak Yai kemarin begini, sekarang kok berubah lagi Pak Yai? Ya, gini. Bisa berubah, Pak. Tergantung ujian dunia yang datang kepada beliau. Dan setiap orang hidup tidak sepi dari ujian dunia. Tidak sepi, Pak. Kisah yang sangat masyhur. Jamaah bisa membuka tafsir surat Al-A'raf. Mulai ayat 175, 176. Dulu juga pernah saya sampaikan tentang Bal'am bin Bawra. Minimal bukalah tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 176. Yang Allah kisahkan bukan orang biasa. Ya. Waslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Muhammad, bacain sama orang-orang itu. Ada dulu kisah orang yang aku beri ayat-ayat kami, faham dia ayat Allah. Ulama. Ibnu Katsir bahkan secara jelas mengatakan, ulama Banu Israil kana mustajabud da'watu fis sadaid. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Dia adalah seorang ulama besarnya Bani Israil yang setiap berdoa itu kabul. Saking solehnya ulama ini, Pak. Tapi ujungnya nanti inilah satu orang yang disebut dalam Quran dengan sebutan anjing. Mathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan dia seperti anjing. Melet-melet, Pak. Dikasih sekoper kurang. Ya, hanya untuk merubah fatwa. Ya, jadi bisa saja siapapun tergoda dengan dunia, Pak. Ya. Allah menjaga Rasulullah, ditawari harta nggak mau, ditawari wanita nggak mau. Berarti tawaran itu bisa nggak berulang kepada para pewaris para nabi? Bisa. Nabi saja ditawari wanita, Nabi saja ditawari jabatan, Pak. Nabi ditawari dunia, tapi Nabi menolaknya. Bukan itu tujuan saya berdakwah. Artinya kisah itu bisa berulang kepada siapapun yang meneruskan dakwah Nabi, maka akan mendapatkan ujian yang sama. Maka doakan para ulama, Pak. Doakan para dai. Doakan para guru-guru yang mengajari kita kebaikan.
agar mereka ketika dunia datang kepadanya tetap bisa dakwah, tidak meninggalkan dakwah atau menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Ya. Nah ini ujiannya, makanya disebutkan jalan yang lurus itu orang yang sudah wafat, maka menggunakan kata bentuk lampau. Ya, ini sekilas saja. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang dimaksud cara beragamanya dua orang ini seperti apa kalau konkretnya hari ini. Karena kita perlu konkretnya seperti apa supaya kita nggak tergelincir. Hari ini kalau kita melihat potret cara beragamanya al-Yahud, dulu mereka itu punya kerjaan yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mengotak-ngatik ayat, merubah, menghapus yang nggak cocok dengan hawa nafsunya. Jadi ayat Allah itu disampaikan sesuai dengan kepentingannya masing-masing, kepentingan kelompoknya, kepentingan hawa nafsunya, bisa berubah tafsirnya, ya, bisa keluar daripada konteks asli ayatnya. Ya, nggak seperti itu maksudnya gitu. Saya contohkan dua kelompok yang masuk kategori kelompok cara beragama Yahudi kalau hari ini konkretnya adalah kaum liberalis satu, yang kedua kaum radikalis. Satu liberalis, dua radikalis. Dua-duanya kenapa masuk cara beragamanya orang Yahudi meskipun katanya Islam? Liberalis karena mengikuti Yahudi, merubah-rubah sesuatu sesuai dengan akal. Kalau nggak masuk akal, gimana supaya agama itu dirasionalisasikan? Supaya apa? Semuanya jadi masuk akal. Sehingga kalau ada sebuah ajaran yang nggak sesuai dengan akal, ya ditolak. Liberalis seperti itu. Lihat, bayangkan, ada orang yang merubah makna. La a'budu ma ta'budun. La-nya panjang, artinya larangan, la nafi. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Liberalis merubahnya dengan la pendek. La a'budu ma ta'budun. Sungguh pasti, jadinya la taukid, Pak. Kalau dibaca pendek. La a'budu ma ta'budun. Sungguh pasti aku akan ikut nyembah apa yang kamu sembah. Tenang, padahal Nabi menolak tawaran orang-orang yang mengatakan ta'budu ilahana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Muhammad, kamu beribadah sama Tuhanku setahun, kami beribadah sama Tuhanmu setahun. Nabi kan menolak. Tapi orang liberalis menerjemahkan la a'budu ma ta'budun. Sungguh aku akan ikut nyembah apa yang kamu sembah. Dirubah, Pak. Nah, kesesatan daripada jalan beragamanya al-Yahud salah satunya itu, Pak. Nah, liberalis masuk di sana. Merubah-rubah ayat. Ya, memelintir-melintir ayat. Nah, kalau ada orang Islam cara beragamanya seperti ini, yang ngikuti jalannya al-Yahud. Nggak ada yang lain, mereka akan merubah-rubah kitab, Pak. Hari ini tidak ada aliran sesat kenapa punya banyak follower. Bahkan followernya itu bukan orang-orang biasa, Pak. Bukan orang-orang biasa. Ya, orang-orang berpendidikan. Salah satunya karena ajaran sesat itu pun juga pakai dalil. Terus kenapa orang ikut, Pak? Karena dalilnya diotak-otik supaya masuk akal. Orang Syiah menerjemahkan al-ajr atau ujroh dengan artian bayaran. Memang kalau kita buka kamus besar bahasa Arab, ajr itu punya banyak makna yang punya serapan makna yang cukup banyak. Al-ajr bisa diartikan pahala, al-ajr, ajrun, ajruhum ghairu hisab, pahalanya tanpa batas. Ajr itu pahala, balasan, bayaran, upah, gaji. Tekstualnya memang demikian. Tapi kalau dalam Al-Quran, ajr itu kita harus teliti. Karena kebanyakan diartikan mahar atau mas kawin. Maka harus buka tafsir. Ajarnya apa? Bayaran atau pahala atau apa? Dalam Quran paling banyak ajar itu diartikan pahala. Yang kedua mas kawin kalau babnya pernikahan atau urusannya lawan jenis. Pasti mas kawin. Lihat dalam surah An-Nisa. Orang Syiah menerjemahkan ayat famastamta'tum minhunna. Kalaulah kalian telah mendapatkan nikmat, menikmati minhunna dari mereka para wanita itu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berilah bayaran mereka. Habis pakai dapat nikmat dibayar, sama dengan pelacuran, Pak. Tapi begitulah makna tekstualnya, ada ayatnya loh, Pak. Tapi terjemahannya sakarepe. Ya, ini cara beragamanya Yahudi. Yang kedua, radikalis. Kenapa radikalis masuk dari kelompok cara beragama Yahudi? Karena Yahudi itu pada puncaknya dikit-dikit halal darah saudaranya. Dikit-dikit bunuh. Nggak cocok sama dia, bunuh. Nggak cocok, dibom. Cara beragama Yahudi itu seperti itu, Pak.
gak cocok dengan saudaranya, apalagi hati-hati hari ini. Gak cocok dalam masalah pilihan fikih saja, sampai mau menghalalkan darah saudaranya. Ini cara beragama Yahudi, Pak. Mereka bunuh nabi mereka. Yahudi itu kan kerjanya apa? Membunuh para nabi mereka. Lihat deretan nabi-nabi yang dibunuh sama Bani Israel siapa aja. Kenapa? Apakah mereka itu kemudian nggak pakai dalil? Membunuh nabi itu pakai dalil, Pak. Orang Yahudi itu. Seperti itu dasarnya. Maka hari ini nggak ada orang masuk kelompok radikalis kecuali mereka juga berdalil. Nggak cocok, lihat hadis Nabi. Jadi diartikannya tekstual. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh semua manusia sampai mereka bersyahadat. Nah, qatala diartikan dengan qatala, salah, Pak. Qatala panjang konya. Diartikan qatala menyembelih, beda dong. Lihat, sahabat Abu Bakar ada kisah ketika beliau memerangi orang yang nggak membayar zakat. Terjadi pertumpahan darah nggak, Pak? Silakan buka sejarah. Berarti memerangi itu konteksnya tidak harus mengalirkan darah. Tapi kalau diterjemahkan tekstual, memerangi diartikan membunuh. Kejamnya ya orang-orang yang luar ketika melihat terjemahan seperti kejam sekali Islamnya. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, ini contoh cara beragamanya orang Yahudi. Di mana mereka itu puncaknya ekstrim dari sisi agama, sehingga kalau berbeda mereka nggak cocok, ya ujung-ujungnya kafirkan, membunuh. Dan bukankah ini sering terjadi pada kaum muslimin? Ya, sering terjadi pada kaum muslimin. Ya, ekstrim sampai pada level seperti ini. An-Nasara terakhir, Pak. An-Nasara ini ekstrimnya dari sisi spiritualitas. Berlebihannya dari sisi spiritualitas. Nah, ini bisa terjadi pada kita kaum muslimin. Sisi spiritualitas yang mereka mengkultuskan manusia, berlebihan pada puncaknya tanpa sadar mendudukkan posisi Nabi Isa sama dengan posisi Tuhan. Ada nggak kita beragama sebagai muslim cara beragama seperti itu? Banyak. Berawal dari mengkultuskan manusia, dikit-dikit wali, dikit-dikit kalau sudah begitu dikultuskan maka semuanya pasti benar datang dari dia. Padahal tidak sholat, tidak apa, syariat ditinggalkan. Oh enggak, Pak, dia memang sudah levelnya beda dengan kita. Ya sudah. Apalagi kalau sudah punya keyakinan manunggaling kaulo Gusti, ya, kita sudah menyatu dengan Gusti kita. Kalau sudah menyatu setara dengan Tuhan. Nah, apa bedanya dengan orang yang Nasara yang mengangkat Nabi Isa sama seperti itu? Muncul orang-orang gerakan ekstrim seperti itu dalam spiritualitas di akhir zaman itu semakin banyak. Yang sudah berlalu kita kenal aliran Salamullah, Lia Edan itu, Pak. Yang tahu kan Lia Edan itu ngaku Jibril. Ada Musodik ngaku nabi terakhir, ditemukan di kantor polisi, ternyata nggak saling kenal, jelas palsu berarti. Masa Jibril nggak kenal nabi, kan nggak mungkin. Nabi nggak kenal malaikatnya, nggak mungkin. Nah, ternyata si Lia Edan tuh nggak kenal Musodik, Pak, ditemukan. Oh, berarti jelas palsu. Kan satunya aku malaikat Jibril, ngirim surat ke Pak Jokowi izin supaya menunggu di Monas ada yang lewat, UFO lewat kah apa katanya ya. Waktu itu pernah ngirim surat ke presiden. Dan memang begitulah. Dulu ada aliran yang juga viral, Pak, di Indonesia. Juga ekstrim dalam beragama. Ekstrim dalam beragama, berlebihan, melampaui batas. Jadi spiritualnya melampaui batas. Namanya liqa Allah. Jadi ada ritual 30 hari, dijanjikan langsung bisa bertemu dengan Allah. Dulu bayarnya 1,5 juta, 5 tahun yang lalu saya lihat. Gak tahu sekarang bayar berapa itu anggotanya. Dijanjikan 30 hari ritual ketemu dengan Allah, Pak. Namanya liqa Allah. Islam tuh, KTP-nya ya Islam. Tapi berlebihan. Ya. Ada juga jamaah yang Allah muliakan, rahimahumullah, kalau di versi barat ya ada lagi. Satu aliran yang pengikutnya itu para engineer, orang-orang pinter, Pak. Nah, tadi ngikut Musodik tadi itu ada yang banyak lulusan Mesir juga. Nah, ikut Ahmadiyah itu bukan orang nggak berpendidikan loh, Pak. Bisa lulusan Timur Tengah juga banyak yang ikut loh. Saya pernah ngeliatin beberapa list daftar namanya. Oh, alumni Timur Tengah. Ya. Alumni sekolah-sekolah keren ya. Dari Bandung, dari mana tuh ada IPB, ada apa. Masuk aliran itu. Berarti berpendidikan, Pak. Di barat
jamaah bisa searching itu. Ada namanya aliran The Heaven Gate, pintu surga. Ya, bajunya putih-putih seragamnya Pak, putih bersih gitu. Banyak pesertanya engineer, orang-orang yang ya pinter lah tandanya. Itu mereka punya keyakinan kita ini ada jalur patas masuk surga. Salah satunya adalah ketika kita mati pas momentum saat komet melintasi bumi. Nah, ini mereka pakai metode hisab Pak. Kapan komet itu lewat bumi, dihitung dulu. Karena nanti mereka itu di sebuah tempat, itu ada video gitu. Mereka nyewa rumah Pak. Nanti mereka minum racun bersama-sama. Dan racunnya sudah dihitung, ini reaksinya berapa menit. Dihisab, dihitung, disesuaikan dengan pas waktu komet lewat bumi. Karena tadi dalilnya kalau kita mati pas momentum komet lewat bumi masuk surga tanpa hisab. Ya ada sih seperti itu Pak. Ada seperti itu. Ya. Jadi cara beragama Nasrani berlebihan dari sisi prioritas macam-macam. Ada yang nggak mau nikah. Banyak nggak orang Islam yang seperti itu? Nggak mau nikah, suka pengen fokus. Atau bahkan berlebihan banyak hal dalam sisi ibadah. Nggak mau buka, puasa terus tiap hari. Hati-hati, masuk kelompok abdolin dan sadar. Karena berlebihan dalam sisi spiritualitas. Allah itu punya hak, kita juga punya hak. Rasulullah marah kepada orang yang tidak memenuhi haknya keluarga. Untuk apa? Saya ingin sama Allah, beribadah sama Allah, tapi hak keluarganya diabaikan. Allah juga marah. Itulah nanti nasihat sahabat Salman kepada sahabat Abu Darda ketika semua usahanya ditutup Pak. Ditutup, istrinya sampai pakainya nggak terurus. Faro'a akhon nabiyyu baina Salman wa Abu Darda. Faro'a Abu Darda mutabaddilatan. Melihat pakaiannya istrinya Abu Darda itu, ya Allah kasihan banget. Kenapa? Aku ke Abu Darda laisa lahu hajatun minad dunya. Itu loh saudaramu wahai Salman, Abu Darda suamiku itu, dia sudah nggak mau dunia lagi. Ya Allah mencela Pak. Datang tamu nggak mau makan di situ karena puasa. Datang tamu nggak mau istirahat sama-sama, saya mau bangun, saya mau semalam suntuk ibadah. Berlebihan. Maka terakhir saya tutup ketika 3 tamu datang ke rumah Nabi SAW, ja'at thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. 3 tamu itu punya keyakinan, wah ini saya harus bisa lebih ibadahnya lebih banyak dari Nabi ini. Mereka ada yang mengatakan saya akan puasa selama-lamanya, saya akan sholat malam selama-lamanya, saya akan jomblo selama-lamanya. Ya, walam atazawwaju abadan. 3 orang ini kemudian semua disangkal oleh Nabi SAW. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Benarkah kalian bertiga yang ngomong seperti ini, pengen beribadah dengan cara model itu? Amma wallahi inni la ahsyakum billahi wa atqakum lahu. Demi Allah, saya ini lebih bertakwa daripada kalian, lebih takut kepada Allah. Saya itu istirahat, saya itu ada bangun malam, saya ada tidurnya, saya ada puasa dan di mana ada hari berbuka, dan saya menikahi para wanita. Di ujung hadis Rasul menutup riwayatnya dengan kalimat faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia benci akan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Artinya ikutilah jalan 4 tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tidak ngantuk ketika baca perlindungan ini atau mohon permohonan yang serius ini. Ya, demikian jamaah sekalian, semoga beri manfaat untuk kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.